ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Saya akan membahas ini malam karena besok ini Anda menghadapi Idul Adha. Ketika Anda menghadapi Idul Adha, salah satu di antaranya Anda harus menjadi murji'ah atau menjadi khawarij, ataupun Anda menjadi ahli sunnah. Saya ulangi ya. Ketika menghadapi Idul Adha sebagaimana Idul Fitri, Anda pun bisa menjadi salah satu akidah. Ia menjadi murji'ah ataupun menjadi khawarij ataupun tetap berada dalam aqidah dan manhaj ahli sunnah. Idul Adha untuk tahun sekarang ini dia merupakan Hajjil Akbar. Haji tahun sekarang ini Hajjil Akbar. Dan wukuf pada hari Jumat. Istilah Haji Akbar itu ada di dalam Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 3. Dan Rasulullah SAW pernah melakukan Haji Akbar. Saudi telah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu. Republik Indonesia telah menetapkan Idul Adha telah jatuh pada hari Ahad. Mana yang tidak ikuti? Ayyuhal ikhwat wal akhwat fillah, di dalam Al-Quran tentang penetapan bulan, yaitu awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal dan awal bulan Dzulhijjah, menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi: A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala jalla wa 'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal فمن شهد منكم الشهر فليصم. Garis bawah ini. Garis bawah ayat itu. Poinnya ialah faman syahida minkum syahra falyasum. Yang di garis itu faman syahida minkum. Minkumnya itu yang di garis bawahi. Kenapa Allah mengatakan minkum? Kata-kata minkum ini sama dengan perkataan Allah di dalam surat 4 An-Nisa ayat 59. Wa ulil amri minkum.
Ya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, sama dengan wa ulil amri minkum. Baca terjemahnya. Yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu di situ dimaksudkan ialah pemerintah. Jadi kaum muslimin yang berada di setiap negara, dia harus saum berdasarkan ketetapan pemerintah. Itu menurut ketetapan Allah. Sepakat. Jadi metodologi menghadapi kaum Murji'ah itu mereka diajak sepakat. Bahwasanya kita sepakat dan wajib untuk mengikuti ulil amri dalam menetapkan Idain, Al-Adha dan Id Fitri. Kita bahas bahasan pokok ialah surat An-Nisa ayat 59 tadi. Ia baca ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini perlu dijelaskan terlebih dahulu pemahamannya. Kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya bidun syarat, tanpa syarat, tidak ada batasan. Saya ulangi, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya tidak ada batasan. Apapun yang dikatakan oleh Allah dan apapun yang dikatakan oleh Rasul, Anda wajib taat. Tidak ada syarat, mutlak. Kemudian adapun mentaati kedua orang tua, ulama dan umara, ketiga hal ini dengan syuruh untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa syarat. Dalil menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul tanpa syarat ialah dua ayat. Taat kepada Rasul tanpa syarat ialah surat 4 ayat 80 An-Nisa. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah, dia tanpa syarat. Kemudian taat kepada Allah itu dalilnya ialah surat 17 Al-Isra ayat yang ke-15, poin yang keempat. Anda bisa lihat tafsir Ibnu Katsir. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina
رسولا. Poin yang keempat itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Anda lihat dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasannya itu, ada 4 kelompok manusia yang berperkara di hadapan Allah. Orang tuli, orang yang pikun, orang yang masih berada di masa fatrah, kemudian orang yang dungu ataupun idiot. 4 orang ini. Baca. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Qasub bin Sari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sabdanya, ada 4 golongan yang berperkara pada hari kiamat. Orang tuli yang tidak dapat mendengar apapun, orang dungu, orang pikul, dan orang yang mati pada masa kevakuman. jadi orang tuli sama dengan orang yang bisu. Ketika dia lahir, dia tuli, dia bisu. Sampai mati dia bisu. Dia tidak bisa mendengarkan ajaran. Hujjah tidak sampai kepadanya. Yang menghalanginya ialah pendengarannya. Yang kedua, orang pikun, orang yang dungu, idiot, dia bodoh, dia tidak bisa menyimak, tidak bisa memahami apa yang dijelaskan oleh hujjah. Yang ketiga, orang pikun, badannya sehat, psikologinya jadi masalah. Dia balik tetapi tidak akil. Balik itu fisik, akil itu psikologis. Dia tidak gila. Lah orang pikun ini tidak gila, fisik sehat, cuma psikologinya terganggu. Ingatannya tidak ada. Yang keempat, orang yang berada di kutub selatan atau utara, orang yang berada di masa fatrah antara kenabian Isa dan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berempat ini berhujjah di hadapan Allah ketika disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Dia berkata, bagaimana aku akan masuk ke dalam neraka? Lanjut. Orang tuli berkata, Apa kata orang tuli ketika disuruh oleh Allah masuk ke dalam neraka? Tuhanku, Islam telah datang, namun aku tidak dapat mendengar apapun. Dia punya alasan. Dia beralasan atau tidak? Dia diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, dia tidak mau masuk ke dalam neraka, dia beralasan. Argumentasi Allah dia balikkan. Ulangi apa katanya? Tuhanku, Islam telah datang, namun aku tidak dapat mendengar apapun. Itu kata dia, Islam datang, dia tidak mendapat keterangan apapun, tidak bisa memahami keterangan apapun karena dia tuli. Bagaimana dia ini? Harus masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam? Bukan dicatat ataupun tidak amalnya. Adapun amalnya tidak dicatat. Amalnya tidak dicatat, tetapi dia masuk ke dalam surga ataupun dalam neraka. Dia berargumentasi karena tidak dapat hujjah. Allah berpegang dengan hujjah itu. Baiklah kalau kamu mengatakan kamu tidak pantas masuk ke dalam neraka karena belum datang Rasul. Yang diminta oleh Allah hanya 1 taat. Kedua, Orang dungu berkata, apa kata orang dulu? Tuhanku, Islam telah datang, namun anak-anak melempariku dengan kotoran ternak. Nah, jangankan untuk memahami, bahkan anak-anak saja melempari dia dengan kotoran ternak, saking bodohnya. Bagaimana dia mau mencerna ini? Ditulis atau tidak amalnya? Tidak ditulis. Surga dan nerakanya ditetapkan atau tidak? Ditetapkan. Kemana dia akan masuk? Yang diminta oleh Allah ketaatan atau tidak? Ketaatan itu di dunia dan di akhirat. Di dua-duanya. Yang ketiga, Orang pikun berkata, apa kata orang pikun? Tuhanku, Islam telah datang, namun aku tidak dapat memahami apapun. Itu kata orang pikun. Dia lupa. Amalnya dicatat atau tidak? Tidak dicatat amalnya. Dosa itu tidak dicatat. Tapi ketentuan dia untuk masuk ke dalam surga ataupun neraka ditentukan. Kalau dia berargumentasi, hujjah itu akan ditegakkan oleh Allah.
Yang keempat, orang yang mati pada masa vakum kenabian berkata. nah, orang yang mati dalam masa kevakuman kenabian, seperti orang di kutub selatan dan kutub utara, katanya tidak mendengarkan ajaran Allah, tidak mendengarkan ajaran Rasul. Ini bagaimana? Apa katanya? Tuhanku, tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kami. Itu kata dia. Bagaimana aku mengikuti ajaran? Tidak ada orang yang menyampaikan kepadaku. Ketentuan surga dan nerakanya ditetapkan atau tidak? Ditetapkan. Lalu Allah berkata, apa kata Allah selanjutnya? Kemudian Allah memegang pernyataan mereka untuk diindahkan. Oke, Allah memegang janji mereka. Argumentasi mereka dipegang oleh Allah. Kalau begitu, kalau aku utus kepadamu seorang Rasul, kamu akan patuh. Kan begitu kira-kira? Iya enggak? Logikanya itu bukan? Baik. Kemudian Allah mengirimkan utusan yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Allah mengirimkan seorang malaikat sebagai utusan kepada mereka 4 golongan ini. Dan utusan ini memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Mereka mau. Mereka tidak, tetap berargumentasi. Pertanyaan saya, Allah itu ditaati atau tidak? Ditaati atau tidak? Ditaati. Dengan syarat atau tanpa syarat? Tanpa syarat. Kalau dia perintahkan untuk masuk ke dalam neraka, wajib anda masuk. Itu bentuk ketaatan. Lalu apa kata Rasulullah ketika mereka tidak mau masuk? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika mereka memasukinya, niscaya neraka itu dingin dan menyelamatkan mereka. Kalau mereka masuk ke dalam neraka, mematuhi Allah, mereka akan diselamatkan oleh Allah dengan kepatuhan itu. Neraka tidak akan pernah memakannya, karena neraka itu ada 2 musim, ada musim panas dan musim dingin. Dan Allah telah menyelamatkan Ibrahim dari api. Yang diminta apa? Taat kepada Allah dengan syarat atau tidak? Tanpa syarat. Nah, selesai. Baru kita kembali ke 3 hal. Orang tua, ulama, dan pemerintah. Pakai syarat atau tidak? Murji'ah tidak menggunakan syarat. Dia pegang pemerintah. Khawarij melepaskan juga tanpa syarat. Ahli sunnah berpegang dengan syarat dan berlepas dengan syarat. Kita lihat dalil untuk kedua orang tua taat kepada mereka, surat 31 ayat yang ke-15. Baca. Luqman. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi mematuhi orang tua dengan syarat atau tidak? Di mana dia diikuti, di mana dia tidak? Sepakat ini. Ada pemerintahnya terhadap hal-hal yang haram, yang bid'ah dan syirik, tidak ada taat untuknya. Ada pemerintahnya terhadap hal-hal yang makruh dan mubah, dia ditaati. Contoh, Abdullah bin Amr bin As, ketika terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, Abdullah bin Amr bin As punya ayah namanya Amr bin As. Beliau ini berada di pihak Muawiyah. Ketika dia akan berangkat ke medan perang, dia berkata kepada anaknya Abdullah bin Amr, dia berkata kepada anaknya, "Hai Abdullah, ikutlah ke medan pertempuran." Lalu Abdullah berkata kepada ayahnya, katanya, "Hai ayah, kalaulah Allah tidak memerintahkanku untuk mentaatimu,
aku tidak akan pernah mau berangkat. Apa artinya? Kalaulah Allah tidak memerintahkan aku untuk mentaatimu, aku tidak akan pernah berangkat. Tetapi oleh karena Allah mewajibkan aku untuk berbakti kepadamu sebagai ayah, maka aku berangkat. Dia pun berangkat ke medan pertempuran bersama ayahnya. Pertempuran antara kaum muslimin ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tayyib. Kemudian setelah itu, ketika sampai di medan pertempuran, dia berkata kepada ayahnya ketika ayahnya memerintahkan untuk badannya untuk mengangkat senjata berperang. Dia berkata kepada ayahnya, "Hai ayahku, Allah memerintahkan aku untuk taat kepadamu, maka aku ikut kamu ke medan pertempuran. Adapun untuk membunuh kaum muslimin, aku tidak mau ikut perintahmu, karena Allah melarangku untuk membunuh kaum muslimin." Dan aku pun mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang yang memboyong-boyong ini ke dalam medan pertempuran, dia kelompok yang salah. Murji'ah atau Khawarij, ahli sunnah ini. Ini salah satu contoh ahli sunnah. Inilah orang-orang salaf yang saleh, yang benar. Bukan orang-orang yang murji'ah dari yang mengaku salaf padahal dia murji'ah, menyembunyikan akidahnya. Di mana dia mentaati ayahnya? Di mana dia tidak mentaati? Jelas ini ya? Jelas ya? Jelas ya? Ini contoh dalil tentang mematuhi kedua orang tua. Ada batas. Ulama surat 9 ayat 31 At-Taubah. Ini hujjah saya kasihkan kepada Anda. Siap tafsirnya, baca terjemahnya. Kasusnya kasus Adi. Baca. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, Firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. jadi kita tidak boleh menjadikan ustaz-ustaz kita sebagai Tuhan. Tidak boleh berkelompok, lepas dari organisasi lalu salah berkelompok. Ini tidak boleh. Ini murji'ah. Ini gerakan Khawarij sekaligus. Padahal antara murji'ah dan Khawarij itu bertentangan. Kita tidak boleh seperti Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama itu sebagai Rabb selain daripada Allah. Itu Yahudi. Dan mungkin kaum muslimin untuk melakukan seperti itu. Kalau dia berkelompok, dia tidak mau ngaji kecuali dengan ustaz-ustaznya, dan tidak mau menerima pendapat yang benar kecuali dari sumber dia. Ini namanya hizbi. Bahaya saya katakan. Ini penggembos Islam, perusak. Mereka orang-orang yang ditinggalkan. Dan kita pun tidak boleh menjadi Khawarij. Lanjut. Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur yang berpusat kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika sampai kepada Adi seruan Rasulullah SAW, maka dia kabur ke Syria. Dia telah menganut Nasrani pada zaman jahiliyah. Saudara perempuan dan sekelompok kaumnya menawannya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan karunia dan hadiah kepada saudara perempuannya. Dia pulang kepada saudaranya Adi. Dia menceritakan kepada Adi kebaikan Islam dan mendorongnya untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian berangkatlah Adi ke Madinah. Dia merupakan pemimpin kaumnya yaitu kabilah Ta'i. Ayah Adi bernama Hatim At-Ta'i yang dikenal dengan kedermawanannya. Orang-orang membicarakan kedatangan Adi.
Kemudian dia menemui Rasulullah SAW sedang di lehernya tergantung salib yang terbuat dari perak. Sudah ada salib itu ya, sebelum datang Rasul sudah ada perak ini. Asalnya mereka kaum muslimin. Lalu mereka bisa keluar dari Islam disebabkan mereka buta terhadap ustaz-ustaz mereka, ulama-ulama mereka. Cintanya berlebihan, bencinya berlebihan. Lanjut. Rasulullah SAW membaca ayat. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi berkata, aku berkata, sesungguhnya kaum Nasrani dan Yahudi itu tidak menyembah ulama dan rahibnya. Nah, itu perkataan Adi. Kan kalau Yahudi dan Nasrani tidak menyembah ulama itu. Lalu apa kata Rasulullah mendengarkan bantahan Adi? Nabi SAW bersabda, Isi sabdanya. memang mereka tidak demikian. Tetapi para rahib dan ulama itu telah menghalalkan yang haram untuk umatnya dan mengharamkan perkara yang halal untuk umatnya. Lalu umat itu mengikutinya. Nah, pengikutan tanpa dasar qada dalil yang jelas, hanya menurut pada ulama, apa? Itulah penyembahan umat kepada mereka. Itulah penyembahan